نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم فأخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم Antumul yauma ala bayyinati min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Summa tadharu fikum syakratani syakratal aishi wa syakratal jahli wa satuhawwaluna yafsu fikum hubbud dunya. Fa idza kuntum kadzalik lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar wa lam tujahiduna fi sabilillah. Wal qaimuna yawma idzin fi kitabillahi was sunnati fis sirri wal alana sabiqunal awwalun. Wa qala aidan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Muhtaramin, sama-sama kita bersyukur. Monggo sami-sami kita mensyukuri nikmat ini diawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita sampai kepada ayat yang ke-91. Fa'akhodat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Fa'akhodat humur rajfa, maka ditimpakanlah kepada mereka rajfa. Rajfa niki tiupan dahsyat yang menggoncangkan. Tiupan dahsyat yang menggoncangkan niki di dalam Quran surat napa? Yauma tarjufur rajifah. Pada hari yauma tarjufur, ketika tiupan yang dahsyat itu menggoncangkan rajifah. Tiupan trompeti malaikat Israfil. Nah niku rajfah. Jadi tiupan yang menggoncangkan. Fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu, maka mereka menjadi fi darihim, di dalam darihim. Diyar niku kampung atau rumah terdiri dari rumah-rumah hum mereka. Jadi ada yang ada di dalam rumah, juga ada yang di kampung itu, di daerah itu. Jasimin, hanya berkelimpangan, jasad-jasad mereka berkelimpangan. Tinggal jasad tanpa nyawa, tanpa roh. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini adalah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan fa'akhodat humur rajfah, maka ditimpakan kepada mereka ini tiupan
atau goncangan yang menggoncang sangat dahsyat. Di ayat di surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa mereka ini dikirimi awan hitam. Nah, jadi dengan awan hitam tadi ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksa kepada kaum Madian ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksa? Nah, saat ini yang harus kita pahami bahwa sejak ceritanya Nabi Nuh di dalam Quran surat Al-Isra niki, sejak dibukanya bagaimana ceritanya Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kemudian Nabi Lut. Setelah Nabi Lut, Nabi Su'eb. Nah, lima nabi beserta kaumnya. Ini semuanya mereka ini diazab oleh Allah, dikirimi azab. Nah, saat ini yang harus kita pahami kenapa mereka ini diazab. Nah, kalau kita ini mengkaji secara teliti kenapa mereka diazab, tidak lain karena mereka ini menghalangi dakwah. Kalau sekedar membenci dakwah, ketika ada orang yang membenci dakwah, kemudian mereka ini ya wis benci, mereka ini menyembunyikan kebenciannya, wis gak seneng ya wis, akhirnya mereka pindah, maka ini tidak akan berpengaruh kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka ini menghalangi agama, menghalangi dakwah, menghalangi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada manusia, maka akibatnya ini mereka ini diazab. Sejak zaman Nabi Nuh, akhirnya mereka ini ditenggelamkan dengan banjir. Kemudian Nabi Hud yang mendakwakan kepada kaum Ad. Kaum Ad ini juga menghalangi kalau kamu nggak berhenti, wahai Nabi Hud, maka kami akan merajam, akan kami siksa. Nabi Soleh juga begitu, dikhianati, ontanya disembelih. Padahal onta ini sebagai bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Soleh. Mereka ini mencurangi, kemudian menghalangi dakwah dengan menyembelih mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Soleh. Kemudian kepada Nabi Lut juga begitu. Nabi Lut, kalau kamu nggak berhenti niscaya kamu akan kami usir. Kalau kamu nggak berhenti, jadi mereka ini menghalangi dakwanya Nabi, dakwanya para Rasul. Ketika mereka menghalangi dakwah ini, maka fa'akhodatumur rajfa, maka ditimpakan kepada mereka ini tiupan yang menggoncangkan, yang sangat tiupan dahsyat yang menggoncangkan. Fa'asbahu, maka mereka
maka menjadilah mereka fi dzarihim jasimin, di diar mereka, di daerah mereka, di rumah-rumah mereka menjadi apa? Jasad-jasad yang bergelimpangan. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'allam yaghnau fiha alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khosirin, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, ka'anlam, seakan-akan mereka ini tidak mengetahui, seakan-akan mereka ini tidak yaghnau fiha ghani yang nopo ghani kekayaan, yang seakan-akan mereka ini tidak pernah mengusahakan apapun di dalamnya. Jadi roto nopo lek ngarani sing mari dibangun sembarangan niku akhirnya hilang lenyap jadi rata. Alladzina kadzabu Syu'aiban, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, kanu humul khosirin, adalah mereka ini ada orang-orang yang benar-benar rugi, khosirin. Ya ini jadi dibalik kemarin itu orang-orang pembesar mereka itu mengatakan kepada kaumnya Nabi Syu'aib, kaum Madian yang sudah mengikuti Nabi Syu'aib. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'tum Syu'aiban, dan berkatalah para pembesar itu, yaitu pembesar yang kafir, yang ingkar dari golongan, dari kaum ini, sungguh jika kalian mengikuti Syu'aib, innakum idzal la khosirin, sesungguhnya kalian ini adalah orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya yang rugi ini adalah alladzina kadzabu Syu'aiban, yaitu orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, kanu humul khosirin, yaitu orang-orang yang rugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita renungkan bahwa kita ini sebagai hambanya Allah, sebagai hambanya Allah dan umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hambanya Allah, umatnya Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk mewakili Nabi, mewakili Nabi Muhammad, mewakili menjadi Rasul, menjadi utusan. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Artinya bagaimana? Artinya di sekitar kita, di lingkungan kita, kadang ada mungkin saudara kita, mungkin ada nopo jenenge tetangga kita, mungkin teman kita. Kalau yang di sekolahan itu di sekolah kita, atau yang di kampus, atau di mana sajalah. Ketika ada orang yang mengajak kepada kebaikan, maka mereka ini adalah mursalin, utusan. Maka bagaimana kita bersikap menghadapi mereka ketika kita itu melihat kondisi siapa dia yang mengajak kepada mereka berdakwah ini. Kita akan bisa melihat ketika mereka itu mengajak kepada golongan
mengajak kepada golonganku ini gini. Kalau sama ikuti saya di ini nanti akan mendapatkan ini, maka ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Bisa kita memusuhi. Maksudnya memusuhi itu bagaimana? Kita nggak percaya. Tapi ketika kita itu melihat yang mendakwakan, yang dakwah, yang mengajak kita itu kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang terjadi, itu pasti golongan dari mursalin. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ini mengingatkan kita untuk supaya kita ini ikut dalam rangka napa? Watu alziru, watu wakiru, watu sabihu, bukrata wasila, untuk menguatkan agamanya Allah di muka bumi, untuk menyebarkan agamanya Allah di muka bumi, dan untuk bertasbih kepada Allah di pagi dan petang. Artinya mereka mengajak kita untuk memperbaiki diri. Kalau mereka untuk mengajak memperbaiki diri, mereka dengan hujah, dengan ilmu, ala basirotin, ana wa manit tabaani, ala basiro, mereka ini ngajak dengan basiro. Maka tidak pantas kalau kita ini menolak, apalagi sampai menghalangi. Kalau kita ini menolak, ya menolak nggak masalah. Tetapi ketika kita menghalangi, pasti kita itu akan mendapatkan azab dari Allah. Pasti akan mendapatkan azab dari Allah. Dan hal ini, kalau mereka ini menghalangi dengan sembunyi-sembunyi, dengan apa jenenge, dengan apa lek ngarani, dengan was-was ngene ngarani napa niku, sembunyi-sembunyi, jadi menghasut. Nah, menghasut orang untuk tidak ikut, maka mereka ini akan ditimpa azab dengan apa jenenge infirodi niku, mufrad. Moro-moro gano gaene kecelakaan, gano gaene tiba, gano gaene itu terjadi. Tapi kalau sampai di depan manusia menghalangi gitu, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit koyok moro-moro stroke dan lain sebagainya. Sehingga apa yang mereka lakukan untuk menghalangi agamanya Allah ini, Allah balas dengan terang-terangan, sehingga dengan terang-terangan ini supaya bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Itu hadirin yang dirahmati Allah, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin alladzina kadzdzabu syuaiban ka'allam yaghnau fiha alladzina kadzdzabu syuaiban kanu humul khosirin. Insyaallah ngoten dua ayat 91 dan 92. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, monggo.